Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Anigita Malik. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 10. Di mana di sini saya akan coba sampaikan beberapa hal yang saya dapatkan di materi analisis isu-isu kontemporer. Diantaranya yang pertama itu ada revolusi industri 4.0 yang mengubah seni-seni kehidupan. Yang kedua ada kejahatan dunia digital dan terorisme serta paham radikalisme. Dan yang terakhir adalah ancaman penyalahgunaan narkotika. Nah, dimana nantinya saya akan perdalam lagi membahas tentang ancaman penyalahgunaan narkotika. Nah, langsung saja. Saat ini bahaya yang dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis-jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan atau edik. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Nah, meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tapi tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Adapun pengertian narkotika, menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika ini merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Nah, adapun isu yang akan saya angkat adalah di sini ASN aktif terlibat kasus narkotika. Mantan lurah tepatnya mengawal sabu sebanyak 38 kg. Nah, bisa kita bayangkan betapa mudahnya peredaran narkotika khususnya di kawasan penyalahgunaan narkotika. Yang pertama itu kebijakan pemerintah, kurangnya perhatian terhadap wilayah pesisir, kemudian lemahnya lembaga pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan, keberadaan Badan Narkotika Nasional BNN di tingkat kabupaten atau kota belum secara menyeluruh dibentuk sehingga penanganan kasus-kasus narkotika ini masih menjadi tugas kepolisian. Dan yang terakhir adalah kurangnya kerjasama bilateral dan multilateral. Next, kita ke letak geografis. Kondisi geografis wilayah perbatasan ini di mana berbatasan langsung dengan pihak luar. Nah, kemudian banyaknya akses jalur penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan, baik darat dan laut, yang tidak resmi atau ilegal, khususnya jalur-jalur tikus diantaranya. Dan yang terakhir adalah minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan. Oke, kita lanjut di masyarakat. Ini rendahnya pendidikan masyarakat perbatasan karena kurangnya edukasi. Mungkin seperti itu, adanya sebagian masyarakat yang kurang peduli atau terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kondisi sosial ekonomi dan budaya ini sudah sangat lazim terjadi. Oke, next, proses penyebaran narkotika. Yang pertama itu penyebaran narkoba ini masuk ke Indonesia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih. Yang kedua, tidak tersentuhnya bandar besar. Nah, selama tidak tersentuhnya bandar besar ini, narkotika atau peredaran narkotika di Indonesia tidak akan berhenti. Dan yang terakhir adalah adanya kerjasama dengan oknum pengamanan. Oke, akibat penyalahgunaan narkotika. Nah, yang pertama mengganggu kualitas hidup dan kesehatan anak bangsa. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas dan kejahatan hukum lainnya, terjadinya pemberontakan sosial, serta menimbulkan perdagangan ilegal. Oke, strategi pencegahannya. Yang pertama, melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, memberikan penyuluhan seluk-beluk peredaran narkoba, melakukan pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat, mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba, peran orang tua menciptakan rumah yang sehat, serasi harmonis, cinta kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Membangun kesadaran dan bekerjasama dengan warga perbatasan agar menjadi agen pemerintah yang imun dan peduli terhadap berbagai persoalan narkoba yang dialami warga perbatasan.
Selanjutnya yang paling penting, implementasi ke kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, di mana rasa nasionalisme ini turut serta memerangi peredaran narkotika yang bisa merugikan anak bangsa. Yang kedua, sesering mungkin kita melakukan edukasi terhadap keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran diri seorang abdi negara, karena kita ASN lah yang merupakan garda terdepan dalam memerangi narkotika. Demikianlah paparan singkat mengenai isu-isu penyebaran narkotika. Semoga bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.